Hai teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan salah satu produk yang saya miliki, yaitu kursus website berbasis WordPress. Teman-teman bisa akses di kelas wordpress.com. Di sini nanti ada beberapa studi kasus yang tersedia saat ini teman-teman, mulai dari kursus website company profile, website toko online, website kursus online, website properti, lalu ada website sekolah dan yang lainnya. Teman-teman bisa cek sendiri dan yang pasti nanti akan diupdate secara terus-menerus. Nah, di sini nanti juga teman-teman bisa mendapatkan kursus dengan harga yang lebih terjangkau, di mana teman-teman bisa beli paket bundle untuk mendapatkan akses semua materi. Untuk paket bundle tersedia paket membership mulai dari 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Oke, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa kunjungi di kelas wordpress.com. Dan kita kembali ke materi ya. Oke, teman-teman, kita akan menyambung kembali untuk materi sebelumnya, yaitu untuk pembuatan footer ya. Materi sebelumnya itu terkait dengan website marketplace properti ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagian footer, teman-teman. Footer itu versi mobilenya sekarang yang akan kita buat ya. Nah, berarti teman-teman harus masuk lagi ke buildernya. Kalau teman-teman belum masuk, silahkan masuk terlebih dahulu. Oke, di sini berarti kita akan menyembunyikan teman-teman section yang ini. Silahkan diklik ke bagian lanjutan. Kita akan atur untuk visibility-nya ya. Jadi ke bagian responsif. Nah, di sini kita akan sembunyikan untuk ini, untuk section yang ini di mobile version. Berarti di sini ya, disembunyikan di mobile versi portraitnya ya. Karena kalau mobile itu ya biasanya dia menggunakan versi portrait ya teman-teman. Tapi kalau horizontal kayaknya jarang sih ya pakai handphone tapi modenya horizontal. Jadi kita pakai yang ini. Jadi kita sembunyikan di versi portraitnya ya. Nah, sekarang kita tinggal klik di bagian mode responsif. Di sini kita pilih mobile portrait. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk ini sudah hilang ya. Di sini sudah tersembunyi di versi mobilenya. Nah, teman-teman tinggal klik di sini ya, tambah section baru. Kita mungkin langsung pilih 3 kolom. Oke, nah yang ini. Oke, selanjutnya kita akan atur di bagian kolomnya teman-teman ya. Ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Nah, klik di kolom yang pertama. Oke, di sini kita atur poinnya jadi 33,33. Jadi kan kalau kolom itu dia 100% teman-teman. Kalau kita menginginkan satu kolom atau satu bagian ini ya, ini ada 3 kolom, berarti kita akan ubah 100 dibagi 3 gitu ya. Jadi 33,33 gitu ya. Kalau 2 kolom berarti 50% ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan ke bagian sectionnya teman-teman. Di sini kita klik ke latar, kita kasih warna biru. Sorry. Klik di bagian section teman-teman di sini ya. Lalu ke gaya. Nah, di sini kita atur di bagian latar klasik dan warnanya biru. Nah, gini ya. Oke, coba kita klik lagi di sini. Kita akan kasih kontennya dulu teman-teman. Namanya icon box. Nah, ini ya. Kita masukkan ke sini, icon box atau kotak icon. Nah, ini untuk bagian deskripsinya kita akan hapus. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita akan ubah jadi stack. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita biarkan lingkaran di sini ya. Circle. Dan ini kita ubah jadi beranda gitu ya misalnya. Lalu kita atur teman-teman untuk ikonnya ya. Kita cari di sini home, beranda. Kita akan pakai icon home misalnya, lalu klik sisipkan.
Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang teman-teman bisa atur di bagian gaya. Oke, di sini ke bagian icon. Nah, teman-teman bisa atur di sini untuk warnanya. Warna primer kita buat putih, lalu sekundernya biru. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan kasih ukuran di sini 19 pixel. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di bagian padding 7. Oke, lalu kita ke bagian spasi teman-teman. Nah, spasi kita buat 0. Kemudian ke bagian konten ya di sini. Nah, di bagian konten ini teman-teman bisa ubah untuk warnanya ya. Di sini kita ubah jadi putih. Oke. Lalu teman-teman klik di sini, lalu diubah fontnya jadi Poppins ya. Atau terserah teman-teman mau pakai font jenis apapun dan size-nya 14. Oke, lalu ketebalannya di sini kita atur jadi 600. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya kita tinggal klik perbarui dulu teman-teman. Lalu kita akan copy. Sebelum itu klik di bagian konten. Nah, ini kan halaman home atau halaman beranda. Berarti teman-teman tinggal ke sini, klik kanan, salin alamat link di bagian halaman home. Teman-teman tinggal input di sini. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman atur di bagian gaya. Ke bagian konten, kita akan sembunyikan untuk garis bawah ini ya. Nah, teman-teman tinggal masuk ke bagian penulisan. Di bagian dekorasi kita pilih tak satu pun. Nah, seperti ini ya. Coba kita ke bagian teman-teman? Ke bagian konten penulisannya. Oke, ini kita ubah 400 mungkin ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal klik kanan, lalu salin, klik kanan, tempel. Nah, ini kita klik, lalu kita ubah di sini jadi apa ya teman-teman? Saya akan pakai icon list mungkin ya. Nah, saya akan pakai yang ini. Klik, sisipkan. Nah, di sini teman-teman kita akan ubah untuk teksnya di sini jadi all menu, gitu ya. All menu. Nah, kedepannya di bagian all menu ini kita akan membuat sebuah pop-up. Jadi nanti ketika diklik all menu akan menampilkan pop-up yang berisi menu-menu dari website yang kita miliki ya. Nah, berarti di bagian link ini kita hapus dulu teman-teman ya. Nanti kedepannya kita akan buat pop up. Jadi kita hubungkan dengan pop up. Oke, kita perbarui. Nah, di berikutnya kita coba refresh dulu teman-teman. Oke, lalu klik kanan dan kita inspeksi ya di sini. Kita akan lihat versi mobilenya di versi footer di mobile. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa klik kanan di sini, lalu salin, klik kanan dan tempel. Yang pertama kita klik di sini, ya. Lalu kita cari icon di sini namanya icon key atau kunci ya. Nah, di sini saya akan ubah untuk judulnya yaitu masuk atau daftar, gitu ya. Nah, lalu kita duplikat teman-teman bagian ini, klik kanan dan gandakan. Nah, kita akan ubah di bagian sini. Di bagian di bagian judulnya yaitu dashboard. Oke, lalu kita cari di sini namanya icon dashboard misalnya. Ada nggak ya dashboard atau home? Coba home. Nah, kita pakai icon yang ini, sisipkan. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita dalam posisi tidak login, nanti akan muncul menu ini, tetapi kalau kita dalam posisi login ini akan muncul dan ini akan hilang atau disembunyikan dan ini yang akan muncul. Oke, kita perbarui dulu. Nah, sekarang kita klik di bagian icon yang atas, lalu kita ke link ya. Nah, di sini linknya nanti
kita akan hubungkan dengan pop-up, tapi itu nanti ya teman-teman. Berarti di sini, atau kita sudah buat pop-up belum sih teman-teman ya? Coba kita klik kanan, salin. Kita lihat di incognito ya. Pop-up login dan daftarnya itu sudah ada belum? Saya agak lupa. Di sini klik masuk. Oh belum ya teman-teman, kita belum buat pop-up untuk form loginnya. Nah berarti di sini kita klik dulu, lalu ke bagian lanjutan. Nah di sini kita atur di bagian dynamic visibility, enable, lalu kondisinya kita pilih ini ya. Lalu di sini kita atur untuk kondisinya, yaitu user not login ya. Berarti teman-teman cari ke bagian user, mana ya, user. Nah ini ya, user not login ya, karena kan ini tampil saat dalam posisi user tidak login. Perbarui. Berikutnya yang dashboard ini teman-teman, yang dashboard nah ini ya, aduh ini kepindah terus teman-teman. Oke, sorry. Nah ini kita klik, oke. Lalu silahkan teman-teman ke lanjutan, dan di sini ke bagian dynamic visibility kita enablekan, dan di sini kondisinya adalah user login, berarti ya kebalikannya dari yang sebelumnya, user login. Nah gitu ya, perbarui. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian atau kita coba refresh dulu teman-teman. Kita lihat perubahannya seperti apa. Nah seperti ini teman-teman. Ini ya, muncul dashboard karena kita dalam posisi login. Oke, berarti kita kembali ke sini. Kita klik di bagian section teman-teman, lalu ke bagian lanjutan. Di bagian padding ini kita klik, lalu kita buat persen, kita atur padding atasnya mungkin 2% atau 3%. Lalu ke gaya teman-teman, batas, radius batas di sini saya akan buat kiri ya, yang kiri atas 15 pixel. Nah seperti ini, lalu kanan 15, jadi seperti ini. Lalu ke box shadow, coba langsung perbarui teman-teman. Kita akan lihat perubahannya seperti apa. Oke, nah sekarang seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk membuat bagian footer. Nah nanti tinggal ke depannya kita menghubungkan yang ada di sini itu dengan pop-up ya teman-teman. Tetapi itu mungkin akan kita bahas nanti ya, atau bahkan mungkin di bagian akhir. Oke, jadi seperti ini dulu untuk materi kali ini. Oh ya, di sini teman-teman kita klik di bagian section, kelanjutan, dan ke bagian responsif. Nah kita akan sembunyikan di versi desktop dan juga potretnya ya, atau di desktop dan tablet maksudnya. Perbarui. Ini sekarang kita bisa close. Nah ini kan masih muncul ya. Sekarang kalau teman-teman refresh, ini seharusnya hilang. Hanya muncul footer versi desktop seperti ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian footer versi mobile-nya ya. Oke, teman-teman bisa lanjut di materi berikutnya.